Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos, ya, menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Kali ini kita mengangkat topik dari dunia desa adat, pertanahan, dan beberapa kasus muncul ada penjuru-penjuru adat, kemudian juga perangkat-perangkat di desa yang bertindak sewenang-wenang sehingga ini merugikan masyarakat, terutama dalam kasus pertanahan. Nah, kita kaitkan konteksnya dengan bagaimana penguatan terhadap lembaga-lembaga adat seperti melalui Undang-Undang Provinsi Bali nomor 15 tahun 2003 yang baru saja disahkan, kemudian ada Perda Desa Adat. Nah, ternyata ini juga menimbulkan efek di tingkat bawah, di mana para penjuru adat, kemudian juga perangkat desa adat ini menggunakan kewenangannya yang di luar batas dan penafsiran hukum yang berbeda, sehingga pada kasus-kasus tanah ini muncul. Nah, saya akan wawancarai Bapak Alit Nusantara dari Alit Nusantara and Partners. Beliau bergerak di hukum gitu ya, berijazah hukum, dan tentu juga beberapa kasus juga melakukan pembelaan ya Pak Alit. Iya, kebetulan belakangan kami ada beberapa. Kita sapa dulu narasumber kita, Om Swastiastu, Pak Alit. Swastiastu, Bliwin. Gimana kabarnya? Kena, Astung Karo sehat. Tetap semangat ya. Astung Karo. Ya, kita bicara tentang bagaimana kemudian mencuat kasus-kasus pertanahan yang kemudian ini melibatkan perangkat desa, mulai dari perbekel, kepala desa, kemudian sampai juga desa adat. Nah, mungkin bisa diceritakan dulu Pak Alit, bagaimana mereka sampai katakanlah melakukan penyalahgunaan kewenangan atau merasa diri berkuasa, arogansi dalam kasus-kasus tanah terutama, Pak Alit? Saya ada beberapa catatan ya. Yang pertama terkait dengan hal ini. Kalau kita sedikit flashback 2014, pada saat itu Undang-Undang Desa diundangkan, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Saat itu kan Bali ada di situasi gamang, suara terbelah ya, memilih desa dinaskah atau memilih desa adat. Ya. Karena semangat dari Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 itu kan mengakui keduanya, dan sampai sekarang masih tertulis begitu. Yang dimaksud dengan pemerintahan desa itu kan desa dinas yang kita kenal sekarang. Dan desa adat di dalamnya. Karena pengakuan asal-usul dan hak-hak tradisional di dalamnya. Ya. Tapi kan dalam konteks Bali kan memang kita unik ya. Kita punya keduanya. Desa dinas kita punya, desa adat kita punya. Akhirnya Bali menentukan sikap. Berlakulah desa dinas yang memang sudah ada. Lalu kita tahu 2019 ada Perda terkait dengan desa adat, begitu. Nah, menjadi pertanyaan juga, undang-undangnya masih sama. Pada tahun 2019 Perda nomor 4 tahun 2019 belum ada Undang-Undang Provinsi Bali kan? Ya. Provinsi Bali kan baru. Baru ini ya. Ya kan? Ya. Kalau kita agak mundur sedikit, pada saat Perda itu ditetapkan, Undang-Undang Desa masih berlaku. Basis dari dasar dari Perda Desa Adat kan menggunakan Undang-Undang Dasar terkait dengan pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat adat yang pasal 18 huruf B kalau saya tidak salah itu begitu. Nah, baru Bali sudah berjuang, akhirnya saat ini Undang-Undang Provinsi Bali benar-benar sudah disahkan nomor 15 tahun 2023. Artinya satu, eksistensi terhadap desa dinas tetap berdasarkan Undang-Undang 6 2014. Dua, berdasarkan undang-undang yang baru ini eksistensi terhadap keberadaan desa adat juga jelas eksistensinya. Pertanyaannya kan ada undang-undang desa, ada undang-undang Provinsi Bali. Yang keduanya setingkat undang-undang. Nah, apakah ini tidak juga konflik norma? Tapi saya membacanya ada penguatan institusi kedua-duanya, baik desa dinas dan desa adat. Nah, seperti apa di lapangan kami menemukan gejala-gejala empiris lah terkait dengan beberapa kasus yang kami dampingi. Khususnya dalam bidang pertanahan tadi ya? Iya, kalau lebih jauh dari pengalaman kami, berturut-turut kami dampingi ada 3 kasus ya. Ini kaitannya dengan tanah, kaitannya dengan kewilayahan adat, kaitannya dengan kewilayahan desa dinas. Dan lebih spesifik, di beberapa kasus kami temui tanah-tanah yang status tanah itu tidak pernah ditetapkan oleh pemerintah, tapi faktanya sudah berbentuk jalan. Ini juga banyak menimbulkan persoalan.
Jadi kalau kita tarik sesungguhnya, apa yang terjadi selama ini kan tidak tuntas soal status tanah, kemudian sudah diperuntukkan sebagai jalan. Kalau bahasa dari pihak pemerintahan menganggap kalau sudah jalan itu sudah jalan umum. Kalau kita bicara hukum ya kita harus bedah lagi mana yang jalan umum, jalan desa, atau jalan lingkungan, atau jalan khusus yang dibuat secara swadaya oleh masyarakat. Ini melibatkan kewilayahan. Dan temuan saya tidak hanya desa saja, desa adat juga iya gitu. Nah, kami menemukan tidak hanya gejala seperti yang Liwin sampaikan tadi, tafsir kita terhadap aturan hukum itu menurut saya sangat bias. Karena masyarakat kan awam. Kemudian ada semacam campaign bahwa kalau penguasa bilang A, tafsirnya terhadap hukum yang ada. Kalau penguasa bilang B, dan masyarakat sangat gamang. Di satu sisi dia merasa itu warisan dari leluhur yang oleh orang Bali sangat pingit dan dia harus jaga. Di satu sisi dalam tanda petik masyarakat merasa kok tanah leluhur kami dengan gampang diklaim sebagai milik umum. Kan prosedur untuk membebaskan jalan ada. Kalau konteksnya jalan. Ya kan? Kalau konteksnya tanah. Kalau tanah, prosedur untuk memohonkan hak terhadap tanah kan juga ada. Nah, persoalan terjadi kan kalau tanah kan sangat administratif sifatnya untuk tanah-tanah yang dimohonkan baik perorangan ataupun kelompok. Kami juga menemukan ada indikasi kegegabahan dari aparatur desa pada saat menerbitkan SPPT. Pada saat SPPT memang bukan bukti hak ya, tetapi di dalam SPPT ada pengakuan. Apa dasarnya untuk membuat SPPT? Apakah karena sewa? Boleh orang buat SPPT. Apa karena penguasaan? Boleh. Menjadi pertanyaan, kalau tanah itu dikuasai oleh orang lain, kemudian aparatur desa menandatangani secara administratif bahwa tanah itu miliknya si A atau milik kelompok B. Kan terpenuhi syarat administratifnya. Dengan catatan ada SPPT, ada sporadik. Sporadik adalah bukti penguasaan berturut-turut selama 20 tahun. Menurut saya kegegabahan ini implikasinya sangat serius gitu. Kita berhenti pada mereka bersifat gegabah gitu ya, Pak. Gegabah itu artinya mereka mengeluarkan surat, menandatangani surat, padahal itu jelas-jelas melanggar hukum. Ya, kan kita lihat material ya. Kalau kita lihat konteksnya secara administratif, iya memenuhi syarat formal. Tapi secara minor, benarkah tanah itu sudah dikuasai oleh yang bersangkutan secara berturut-turut minimal 20 tahun pada saat mengeluarkan sporadik? Kan harus dilihat faktanya oleh aparatur. Ya kan? Tetapi kalau aparatur pemerintah hanya sekedar mengeluarkan surat, kemudian itu dimohonkan untuk memohonkan hak, sementara masih ada hak orang lain misalnya di sana, karena kan bukti-bukti yang dulu bisa pipil, petuk D dan lain-lain begitu, ya kan? BPN kan hanya melihat syarat formal dan itu memungkinkan dan baru-baru ini terjadi. Jadi ada kejadian tanah salah satu klien kami yang sudah dikuasai lama, ada bangunan, ada bengkel, ada laundry, ada macam-macam lah di dalamnya begitu. Oleh keterangan yang tidak benar, tanah itu akhirnya ya kan dimohonkan oleh pihak lain. Siapa yang terlibat? Secara struktural kelembagaan sangat terlibat. Ada desa di dalamnya, ada dusun di dalamnya, ada banjar di dalamnya, bahkan bendesa adat di dalamnya, ya kan? Jadi saya juga melihat penguatan institusi ini bagus, tapi tidak dipahami secara kewenangan sejauh mana batas kewenangan dari masing-masing itu. Artinya penguatan institusi ini baik melalui perda, mulai undang-undang, kemudian menimbulkan arogansi ya di tingkat. Saya dalam beberapa kasus harus mengatakan iya. Kenapa kami mengatakan begitu? Kasus misalnya satu contoh kasus di daerah Cemagi, saya tangani begitu. Bagaimana cara kepala desa mengelola kasus itu kan kelihatan sekali arogansinya. Contoh, kami dipanggil pada saat paras-paros tidak ada kesepakatan, langsung diintervensi oleh kepala desa mengatakan ini wewenang saya. Saya punya hak untuk membuat keputusan. Tolong bongkar letterbox yang Anda sudah buat. Ini kan satu menimbulkan kegelisahan, dua menimbulkan ketidakpastian hukum, ketiga menimbulkan keberpihakan terhadap siapa? Karena di dalamnya ada investor. Buat kami, karena kasus ini adalah jembatan melewati gang yang milik leluhur,
Ya kalau kepala desa netral kan kalau dia suruh bongkar walaupun tidak punya wewenang ya, kepala desa hanya Pol PP yang punya kewenangan itu, ya kan? Ya minimal jembatan yang salah juga harus dibongkar dong. Ini pertanyaannya bela siapa? Bela warganya atau investornya? Jadi sangat jelas kelihatan gitu dan tidak ada kepedulian soal hukum. Muncul kata-kata misalnya seperti tadi, ini wilayah saya. Seorang berbekal atau seorang pendesa adat ngomong begitu gitu. Ini wilayah saya, ini kewenangan saya. Sebenarnya berhak tidak mereka bicara seperti itu? Kalau melihat dasar hukumnya. Kalau konteksnya wilayah dan di wilayah itu ada tanah desa, berhak. Kalau konteksnya wilayah dan di wilayah itu ada tanah desa adat, saya kira jelas jawabannya, berhak. Tapi kalau konteksnya hanya sekedar wilayah dan kemudian mereka mengklaim saya punya wilayah dan saya punya wewenang dalam kewilayahan saya, menurut saya itu arogansi. Arogansi. Karena itu sudah mengabaikan hukum yang ada. Itu. Dan ya buat kami ini agak menggelisahkan karena orang-orang di lapangan kan begitu banyak gitu. Ya kan? Ada banyak kepentingan di dalamnya gitu. Saya tidak mau menyebut preman ya, tapi beberapa kelompok itu turun di sana rame gitu. Terus pertanyaannya kepala desa melindungi warganya atau melindungi investor yang menggunakan preman kan? Ini sangat menggelisahkan menurut saya. Ya. Tapi ada juga mereka yang bertindak mengarah kepada tindakan pidana, pemalsuan surat-surat, pemalsuan. Sekarang ini soal tafsir. Kasus terakhir yang kami hadapi di Nusa Penida ini, di kelompok yang mengeluarkan surat menganggap sengketa hak. Dalam pemahaman hukum saya sangat sederhana karena objeknya adalah surat keterangan palsu. Jadi tidak ada sengketa hak. Gitu. Kita uji benar tidak ada penguasaan terhadap tanah itu oleh yang bersangkutan selama 20 tahun berturut-turut. Kalau ngomong SPPT bahkan dari tahun 1930 saya juga nggak ngerti itu dari mana angkanya begitu. Tapi kalau itu tidak, karena ini dipakai untuk memohonkan hak kepada pihak BPN, unsur dari surat keterangan palsu itu sudah bergerak. Beda hal kalau surat itu hanya ditaruh dalam laci ya. Jadi dia tidak bergerak unsurnya. Tapi begitu surat itu dipakai untuk mohon hak, menurut hukum itu sudah jalan pidananya, unsur-unsur sudah terpenuhi begitu. Sampai sebegitunya ya. Saya sangat khawatir dan kami concern soal ini. Karena apa? Satu, etika bahwa di desa semua orang tahu siapa yang menguasai itu tidak jalan. Harusnya kan kalau harus ini jalan, kepala desa harus panggil kan. Ini ada begini, boleh enggak? Ya kan? Ini proses ini dilanggar. Jadi secara diam-diam memang sudah langsung dimohonkan. Tidak pernah memanggil pihak-pihak. Padahal mereka tahu itu etika. Yang kedua, kepatuhan terhadap prosedur. Begitu kan harus diuji sebelum menandatangani sebuah surat sporadik. Kemudian kalau keluar SPPT pasti ada surat-surat dari desa yang mendukung soal itu. Kan harus ditanyakan faktanya. Benar enggak faktanya? Tidak serta-merta mengambilkan administratif. Yang terakhir itu kan ketidakpatuhan terhadap hukum. Pertanyaannya, apakah aparatur ini tidak mengerti? Menurut saya mereka paham. Tapi ada kesengajaan untuk melakukan itu, mumpung punya kuasa. Dan yang lebih memprihatinkan kan terbaca sekarang bahwa yang dibela itu adalah kelompok yang dulu mendukung. Oh. Jadi ada kepentingan di sana ya sebenarnya. Kenapa saya berani bilang begitu? Karena yang merasa berhak sudah pernah memohon kepada kepala desa, tidak dilayani. Yang tidak berhak malah dilayani, ini kan ya, kita bisa lihat jadi polanya. Jadi urusannya memang pada bagaimana seorang pemimpin di tingkat desa, baik desa dinas maupun desa adat ini punya kepentingan apa ya, baik itu bisnis maupun kepentingan elektoral juga. Mereka didukung waktu pemilihan. Itu gejala itu dalam pandangan saya tampak, sangat nyata tampak. Apakah ini ada bias dari penguatan institusi yang menurut kita dukung, bagus, ya kan? Desa, adat, kemudian dan semuanya. Tetapi apakah ini punya dampak juga terhadap orang-orang yang dalam tanda petik ya sedang berkuasa di dalamnya walaupun skup desa, desa adat, kami merasakan itu. Baik. Ya. Jadi perlu kita ingatkan ya kepada mereka ini untuk berhati-hati, jangan menyalahgunakan kewenangan, apalagi jangan sampai kemudian melanggar hukum. Karena menurut saya hukum itu kalau hukum sudah jelas mengatakan jangan ditafsirkan berbeda. Karena apapun sosok kepala desa, omongan itu didengar masyarakat kan. Ya kan, kalau dia bilang putih, hukumnya A,
dia bilang putih, masyarakat masih persepsinya oh, desa saya ngomongin ini. Dan beberapa kali kewenangan itu dilanggar kan. Contoh paling nyata kan urusan pembongkaran, saya belum pernah menemukan kepala desa punya hak untuk memerintahkan untuk membongkar. Ya kan, bahkan institusi yang resmi saja tidak berani sembarangan karena mereka menggunakan prosedur. Katakanlah Pol PP dan lain-lain begitu. Ini kan lucu. Oke. Baik, sebagai closing statement Pak Halid, karena waktu kita 15 menit, mungkin ada penekanan kembali kepada bagaimana harusnya menafsirkan penguatan terhadap lembaga-lembaga ini, konteksnya mungkin dalam kasus-kasus pertanahan ini, supaya aparat-aparat yang ada di tingkat desa ini tidak kemudian melakukan pelanggaran hukum. Karena ini konsekuensinya kan berat juga. Kalau kita bicara undang-undang desa, dalam konteks pemerintahan desa, aturan mainnya sudah jelas dalam undang-undang. Bagaimana kepatuhannya sekarang? Ya. Begitu. Tidak bisa kita mengatakan bahwa misal seorang aparatur desa, sekelas kepala desa tidak mengerti aturan main terkait dengan jabatan yang dia emban. Kan ini kan standar ya kan? Kami merasa harusnya mengerti, ya kan? Yang terjadi kan berbeda, bias dari tafsir, ya kan? Kalau hanya sekedar tidak paham, kami bisa memahami. Tetapi kalau dibuat seolah-olah paham, tapi dibias-biaskan, ini sangat berisiko. Saya kira edukasi penting, kepatuhan penting, sehingga masyarakat siapapun latar belakang kepala desa, semua setelah dia menjadi pejabat publik, dia harus mengayomi semua dan harus netral. Bebas dari kepentingan, apalagi kepentingan pribadi dan kepentingan investor. Seharusnya begitu. Baik, terima kasih Pak Halid atas penggambarannya tentang bagaimana sebenarnya. Bagus juga kalau kita mengkontekstualkan bagaimana Undang-Undang 15 2023 ini dikuatkan desa adat, kemudian ada juga Undang-Undang desa gitu ya. Oh iya ya, masih berlaku Undang-Undang desa, Undang-Undang Provinsi Bali, keduanya masih. Ada konflik norma dan segala macam, dikaitkan dengan bagaimana arogansi di tingkat pejabat-pejabat di tingkat desa ini harus juga berhati-hati, jangan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum karena ini akan konsekuensinya juga merugikan dan bisa dijerat dengan pidana. Ya. Oke, demikian Bali Post Talk ini saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Permasanti. Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa. Semua. Om Swastiastu.